太上长老，你小子知道自你，我也会给你鸿蒙之气。什么？不行！ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua spoiler yang berjudul Peerless Battle Spirit episode 128 sampai 130. Seperti biasa aja, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Namun Mimin mohon maaf ya geng, dikarenakan beberapa hari yang lalu Lengko Mupi tidak bisa update dikarenakan terkena dolar kuning. Nah, oleh karena itu Mimin mohon bantuan kepada kalian semua untuk bantu subrek channel Lengko Mupi 3 agar Mimin lebih semangat lagi dalam uploadnya. Nah, kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas ya geng, langsung saja kita digas. Melanjutkan episode sebelumnya yang mana pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Chinan ia langsung berkultivasi dan kelihatan Nesken Soul milik Chinan mengalami peningkatan yang begitu pesat dan hanya tinggal sedikit lagi Chinan membuat menerobos ke ranah selanjutnya. Namun di saat itu kelihatan sang komandan Yu memberitahukan kepada Babang MC kita Chinan bahwasannya pangeran ketiga memanggil kepada Chinan karena dirinya memiliki sebuah kesempatan yang bagus untuk Chinan. Hal itu pun membuat Chinan kebingungan tentang kesempatan macam apa yang akan diberikan oleh pangeran ketiga. Sehingga singkatnya cerita kelihatan Chinan sudahlah bertemu dengan sang pangeran ketiga. Lalu ketika bertemu dengan pangeran ketiga Chinan, ia cukuplah terkejut karena kultivasi Chinan telah meningkat lagi. Lalu kelihatan sang pangeran ketiga memberikan banyak anggur yang enak-enak kepada Babang MC kita Chinan. 时间就想到了你，等到第一班考核结束，会是天道宗的弟子。 Pangeran ketiga langsung berkata bahwasannya Duo King di belakang dia memiliki orang yang penting yang sangat menyukai anggur itu. Dan sekarang dia bisa mengambil semua anggur sebanyak yang Chinan inginkan. Lalu Chinan berterima kasih kepada pangeran ketiga dan sungguh tidak terbayang jikalau sang putri Miao tahu bahwasannya diri Chinan memiliki anggur sebanyak ini. Pastinya Putri Miao akan sangatlah senang sekali melihat anggur merah yang begitu banyak. Kemudian sang pangeran ketiga memberikan sebuah token kepada Babang MC kita Chinan dan sambil menjelaskan, dan pastinya kerajaan Kingdom akan mendapatkan token sekali seumur hidup mereka. Dan dengan token yang diberikan kepada Chinan, maka Chinan bisa masuk ke rumah emas selama 1 hari. Mengetahui bahwasanya token itu sangatlah berharga, Chinan pun menolaknya. Akan tetapi pangeran ketiga tetap ingin memberikan token itu kepada Babang MC kita Chinan dikarenakan token itu tidak berguna pisan sama sekali ya di tangan nama. Dan pada akhirnya Chinan pun menerima token itu. Kemudian pangeran ketiga mengirim seorang penjaga untuk membawa Chinan ke rumah emas. Dan tidak lama mereka berdua pun sudah sampai di depan rumah emas. Dan si penjaga itu menjelaskan bahwasanya rumah emas dibagi menjadi beberapa lantai. Dan di setiap lantai memiliki keberuntungannya masing-masing. Dan tentunya di tiap ruangan ada konsekuensi dan isinya masing-masing yang begitu berbeda. Tetapi untuk menemukan keberuntungan itu tergantung kepada nasib dan kemampuan terhadap dirinya masing-masing. Terlihat saat ini ada seseorang pria tua bersila di depan rumah emas spiritual. Dan si penjaga itu menjelaskan bahwasanya Duo King adalah penatua Kong itu mah. Dan jikalau Chinan memberitahukan namanya dan juga token sebelumnya, maka dia akan diizinkan masuk ke dalam rumah emas. Lalu ketika melihat Penatua Kong, Chinan sedikit merasakan bahwasannya aura Penatua Kong cukuplah familiar atau cukuplah gagah. 修士渡劫的起要对，现在 Dan dengan segera mungkin Chinan memperkenalkan dirinya dan juga memperlihatkan token miliknya. Sang Penatua Kong langsung bertanya bahwasanya Duo King, menurutmu dia akan berakhir di lantai berapa? Lalu Chinan menjawabnya, mungkin lantai ke-7. Hal itu pun membuat membuat siapa? Membuat sang Penatua Kong tertawa-tawa. Dikarenakan sang Penatua Kong sudah tahu betul betapa sulitnya untuk memasuki rumah emas ini.
Bahkan top jenius di kerajaan Kingdom pun dia hanya mencapai lantai ke-5. Bahkan kaisar saat ini pun hanya bisa mencapai lantai ke-6. Semenjak kerajaan Kingdom berdiri, kecuali mantan kaisar sebelumnya, tidak ada orang yang pernah mencapai lantai ke-7. Dan sudah selama lebih dari 10 tahun, apakah belum ada yang bisa naiki lantai ke-7? Apakah Chinan benar-benar yakin ya geng ingin mencapai lantai ke-7? Lalu Chinan menjawabnya, dia sudah yakin. Dan demi keberuntungannya, ia sangatlah bagus pastinya. Dan ia ingin berniat mencapai lantai ke-7. Dan sang Tuan Kong atau sang tua tetua Kong, ia langsung menanyakan kalau seperti itu, katakan tingkat berapa martial spirit milik Chinan. Lalu Chinan menjawabnya bahwasannya martial spirit milik Chinan adalah tingkat 6 kelas bumi. Lalu membuat sang penatua Kong tidak bisa berkata-kata lagi, dan dia pun mempersilahkan Chinan untuk masuk. Namun ingat bahwasannya Chinan harus bisa tinggal selama waktu 1 hari dan dia bisa mengambil satu barang di dalam rumah emas. Lalu dengan segera Chinan pun akhirnya masuk ke dalam rumah emas itu. Dan setelah Chinan masuk, terlihat ternyata penatua Kong itu sebenarnya adalah kaisar kerajaan Kingdom ya geng, atau kerajaan yang begitu kuat. Dan sang kaisar berkata bahwasanya tidak kusangka Duo King atau Chinan ternyata hanya memiliki martial spirit kelas bumi tingkat ke-6. Akan tetapi tiba-tiba sang kaisar terkejut karena pada saat ini dirinya menyadari bahwasanya Chinan telah memasuki langkah ke-6. Dan hanya dalam waktu yang sangat singkat, alhasil sang kaisar yakin bahwasannya Duo King pasti telah menyembunyikan tingkat martial spiritnya yang sebenarnya. Akan tetapi pula kemudian sang kaisar kembali dibuat lebih terkejut lagi ketika mendapati bahwasannya Chinan ternyata mampu mencapai langkah yang selanjutnya. Bahkan sang kaisar berkata-kata kepada dirinya sendiri, ia tidak mungkin sekali bahwasannya Chinan akan bisa naiki ke lantai ke-7. Sementara di saat itu Chinan masuk ke lantai ke-7, ia langsung melihat sosok kerangka tulang berjubah yang duduk di sana. Chinan menggunakan mata dewa perangnya untuk memata-matai. Akan tetapi kemudian jubah itu dipakai oleh kerangka tulang, dan tiba-tiba kerangka tulang itu aktif dan langsung bergabung dengan tubuh Chinan. Dan kelihatan Chinan terkejut sekali apa yang sebenarnya terjadi dari jubah itu. Namun kemudian tiba-tiba jubah itu sepenuhnya bergabung dengan tubuh Chinan dan merubah penampilan Chinan. Dan di saat yang bersamaan sebuah suara langsung berkata dari jubah itu. Dan jubah itu dikenal dengan jubah Dewa Iblis. Dan jubah itu adalah senjata paling kuat, tetapi dia telah rusak melalui banyak pertarungan bersamanya. Lalu kemudian dia kehilangan kekuatannya. Dia harap penerus yang bisa merawatnya dengan baik dan mengembalikan kejayaannya adalah Chinan. Lalu mendengar suara yang bergema itu membuat Chinan menyadari bahwasannya jubah ini adalah artefak peninggalan dari sang kaisar sebelumnya. Lalu sekarang jubah ini telah menyatu dengan tubuh Chinan. Namun kekuatan Chinan sekarang hanyalah kultivator di ranah martial spirit ya geng. Jadi Chinan masih belum bisa untuk melepaskan kekuatan dengan sepenuhnya nih. Namun walaupun untuk sekarang Chinan masih belum bisa menggunakan jubah itu, akan tetapi jubah ini tetap merupakan hadiah besar dan perjalanannya hingga habis-habisan ke tempat itu. Dan benar tidak sia-sia ya geng, ucap Chinan. Lalu Chinan kelihatan langsung keluar dari rumah emas dan terlihat sang penatua langsung bertanya-tanya bahwasanya Duo King apa yang dia dapatkan dari lantai ke-7. 531，第6名。我该给我菩提心了。 Namun kemudian tatapan sang penatua Kong ia tertuju kepada jubah yang dipakai oleh Chinan. Lalu sang penatua Kong menanyakan kepada Chinan apakah jubah itu jubah yang dipakai oleh kaisar sebelumnya. Chinan menjawab ya benar. Mata penatua Kong cukuplah tajam. Dan di sini sang penatua Kong memperingati kepada Chinan untuk jangan memperlihatkan jubah itu kepada sembarangan orang. Chinan memahami dan memberi hormat kepada sang penatua Kong. Lalu kemudian singkatnya cerita, Chinan pun langsung pamit pergi meninggalkan sang penatua Kong. Lalu setelah Chinan pergi, sang penatua Kong berkata bahwasanya Duo King suatu saat nanti berharap Chinan tidak akan mengecewakan terhadap dirinya. Kelihatan Chinan langsung berjalan-jalan ya geng di kota White Tiger. Lalu Chinan merasakan bahwasanya seseorang dari tadi mengikuti terhadap dirinya. Lalu orang yang ikuti Chinan itu pun akhirnya menemui Chinan dan berkata bahwasanya Duo King, tuanku meminta untuk bertemu dengan dirinya. Jadi ia langsung mengajak kepada Chinan untuk ikut ya geng. Lalu kelihatan Chinan pun langsung saja menolaknya. Dan siapa orang ini beraninya mengundang untuk bertemu dengan tuannya. Bahkan Chinan tidak mengetahui siapa tuannya itu.
Lalu orang itu pun langsung mengingatkan kepada Cinan bahwasannya si penatua yang menanyakan kepada Cinan setahu dirinya adalah Kaisar Kingdom yang merupakan kehormatan yang diundang olehnya. Tetapi Cinan telah berani menolaknya. Namun Cinan tidak gentar sama sekali dan Cinan balik memberi peringatan seraya mengeluarkan sedikit aura membunuhnya. Jadi kenapa jika dia menolak undangan tuanmu? Ku berikan peringatan kepada dirinya bahwasanya jangan mengikuti terhadap dirinya lagi dan jangan salahkan dia karena dia tidak bertindak kasar. Dan di bawah aura Kinan, orang itu pun langsung gemetar dan berdiri bahwasannya ia tidak akan berani mengikuti kepada Cinan lagi. 做的一切向你全盘托出。整个神龙空间。Lalu Cinan setelah jauh langsung memikirkan bahwasannya status orang yang menanyakan kepada Cinan setara dengan Kaisar Kingdom. Pasti itu adalah aliansi yang paling kuat. Lalu setelah mendapatkan peta yang dia dapatkan dari pangeran kedua, di saat itu tiba-tiba seseorang mencegat kepada Cinan. Dan orang itu langsung berkata Duo King, dia ingin membicarakan tentang peta milik pangeran kedua yang sekarang ada di tangan Cinan. Namun Cinan langsung saja menolak dan tidak akan memberikan peta itu kepada siapapun. Alhasil orang dari aliansi Kingdom itu sangatlah marah terhadap Cinan. Dan Duo King apakah dia ingin menjadi musuh aliansi Kingdom? Namun Cinan tidak peduli. Setelah mengatakan itu pun Cinan pun pergi dari cerah ruang yang terbuka. Namun Cinan tiba-tiba mendapati bahwasannya jubah Demon God di tubuhnya itu benar-benar cukup mengesankan dan mampu menahan angin dari retakan ruang. Dan selanjutnya Cinan pun akan tinggal di Phoenix Camp selama beberapa hari ke depan. Namun sebelum acara pengangkatan pangeran ketiga menjadi putra kota, 天地之气，仅仅将天地之力全何事？ singkatnya cerita, 8 hari pun telah berlalu. Dan pada akhirnya acara pengangkatan pangeran ketiga menjadi putra mahkota atau disebut acara perjamuan surga akan segera dimulai. Singkatnya cerita di episode kali ini, setelah melihat Tuan Qin masih hidup, penguasa White Tiger langsung melancarkan serangan lagi-lagi kepada MC kita Cinan. Sehingga kelihatan sang pangeran ia mengambil tindakan dan memblokir serangan penguasa White Tiger dan juga langsung menjerat sang penguasa White Tiger itu. Sehingga dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Namun tiba-tiba kelihatan pangeran kedua mengambil tindakan lagi. Dia mengeluarkan martial spirit yang membentuk seperti kura-kura dan memiliki duri yang begitu tajam pada cakarnya yang begitu menyeramkan. Lalu segera pangeran kedua langsung melancarkan serangan. Namun sayangnya serangan itu dapat dengan mudah diblokir oleh MC kita Cinan. Sehingga sang MC kita Cinan melayangkan serangan balik dan akhirnya berhasil mengalahkan sang pangeran kedua dan menusukkan pedangnya kepada leher pangeran kedua. Namun ketika Cinan akan menjegal kepala pangeran kedua, tiba-tiba pangeran ketiga menghentikan Cinan dan sambil berkata bahwasannya Duo King, kamu belum bisa membunuh, jika tidak konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Walaupun Phoenix Camp melindungi sekarang, tetapi nyatanya tidak akan ada yang bisa melindungi terhadap dirinya. Mendengar hal itu pun Cinan sedikit ragu dan menoleh ke arah belakang. Dan di saat yang sama pangeran kedua juga berkata, benar saja bahwasanya Duo King, kamu tidak boleh gegabah dalam bertindak. Apalagi jika dia membunuh terhadap dirinya, maka ayahnya pasti tidak akan melepaskan terhadap dirinya dengan mudah. Dan Phoenix Camp juga malah akan terlibat masalah karena tindakan terhadap dirinya. Namun penguasa White Tiger nampak memprovokasi Duo King dengan berkata, Duo King, jika jadi kamu, maka pasti akan langsung menjegal kepala pangeran kedua. 没错。 Lalu mendengar si pangeran White Tiger berbicara, membuat sang pangeran itu kembali mengambil tindakan kepada penguasa White Tiger. Namun terlihat ya geng, dia langsung mengatakan bahwasannya tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan terhadap dirinya dan untuk membunuh pangeran kedua hari ini. Namun ketika Cinan membebaskan pedangnya, tiba-tiba sang nona Jiang Bilan, ia menghentikan Cinan dengan kekuatan sendiri. Hal itu pun membuat Cinan cukup marah dan bertanya-tanya bahwasanya Jiang Bilan, apakah kamu ingin menyelamatkan pangeran kedua? Namun tebakan Cinan salah karena ternyata sang nona Jiang Bilan langsung saja mengambil tindakan dan menjegal kepala pangeran kedua menggunakan tangannya sendiri. Sehingga Cinan tidak akan mengganggu amarah kerajaan Burning Heaven karena telah membunuh pangeran kedua secara tidak langsung. Sang nona Jiang Bilan, ia telah menyelamatkan Cinan dari masalah besar.
Lalu di luar alam rahasia terlihat penguasa merasa terasa kesal karena wanita itu. Dikarenakan wanita itu benar-benar saja menggunakan tangannya untuk membunuh sang pangeran kedua. Sementara para petinggi dari kerajaan terlihat sangatlah marah, mereka meminta untuk secepatnya membukakan alam rahasia karena mereka akan menangkap wanita itu. Dan sementara Wang Lao ia menghelakan napas dalam-dalam dikarenakan bukan Duo King yang melakukannya. Sin kembali lagi kepada alam rahasia. Terlihat setelah membunuh pangeran ketiga, Nona Jambilan kembali melayangkan serangannya kepada Yang Mulia Liaoji yang merupakan bawahan pangeran ketiga, dan si Tuan Putri pun ia ingin menghabisinya juga. Sementara di sisi lain Cinan melihat kejadian itu, dirinya langsung terpaku di tempat, tidak mengerti kenapa sang Nona Jambilan melakukan semua hal ini. Namun di saat itu tiba-tiba semua pasukan yang ada di luar pun merobek kekosongan dan lalu muncul ke alam rahasia dengan arogan. Terlihat di sana sang kaisar penguasa kerajaan. Ia muncul di sana dan menanyakan, siapa kamu? Beraninya kamu membunuh anakku, kata penguasa kerajaan itu. Namun sang Nona Jambilan menjawabnya, ia hanyalah jenius kecil. 是罚酒，来啊，怕你啊！哇，快看那边！ Sang pangeran Kingdom, ia tidak memiliki apapun selain jenius kecil. Hal itu membuat pemimpin kerajaan menjadi semakin marah dan terngiang-ngiang. Dikarenakan beraninya kamu berkata arogan seperti itu dan beritahu siapa namamu sekarang, karena dia tidak akan membunuh orang tanpa nama. Mendengar itu pun sang Nona Jambilan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dan lalu Nona Jambilan merubah sosoknya menjadi sosok MC kita, Cinan. Melihat sang Nona Jambilan berubah sosok menjadi sosok dirinya, Cinan yang asli yang saat ini menyamar sebagai Duo King tidak mengerti apa yang sebenarnya yang ingin dia lakukan oleh Nona Jambilan. Apakah dia ingin membantu diriku? Dan sementara para petinggi kerajaan tidak menyangka bahwasanya ternyata wanita adalah Cinan. Entah teknik merubah macam apa yang digunakan oleh sang Nona Jambilan. Tetapi Nona Jambilan sukses menipu mereka semua. Sementara sosok Nona Jambilan yang telah berubah menjadi Cinan memberi peringatan kepada semua orang bahwasanya klan keempat kekuatan keluarga besar berani membunuh terhadap anaknya. Jadi dia membunuh pangeran kedua hari ini itu hanya sebagai peringatan kecil untuk kalian. Dan jika kalian lebih pintar, lebih baik berhenti untuk memburu terhadap dirinya. Lalu setelah mengatakan itu, sang Nona Jambilan memilih sebuah teknik pelayan dengan membuat sebuah portal dan melarikan diri masuk ke dalam portal itu. Sementara di sisi lain semua orang langsung melancarkan serangannya ingin menghentikan sang Nona Jambilan. Akan tetapi sayangnya serangan mereka menghantam ke udara. Pada kesempatan hari ini kelihatan 4 klan besar ia telah melaporkan kepada Cinan. Dan 4 klan besar pada kesempatan hari ini akan segera datang ke kota Qin dalam waktu 3 hari. Oleh karena itu, Cinan hanya perlu menahan ya geng berada di kota itu selama 3 hari. Dan saat orang-orang dari 4 klan datang, maka Cinan membagi hadiahnya secara adil. Lalu setelah mendengar transmisi suara dari Patriark Pan, membuat pengawas kota itu mengerti maksud yang sebenarnya dari Patriark Pan. Sehingga hasil pengawas kota pun memberikan hormat kepada Cinan dan meminta maaf. Namun Hong Lao yang tidak mengetahui rencana dari penguasa kota dan Patriark Pan malah tidak menerima hal tersebut. Sehingga kemudian pengawas kota meminta agar Hong Lao membaik dan memberikan kompensasi sebanyak mungkin. Yaitu kompensasi 1000 batu yuan kepada Cinan untuk menenangkan kemarahan Cinan yang lagi marah atau yang lagi emosi. Lalu Cinan berkata bahwasanya dia tidak memerlukan 100.000 batu yuan, namun dia hanya ingin maju ke lantai kedua karena ia ingin mendapatkan beberapa informasi. Namun Hong Lao yang sudah ketakutan, ia pun memberikan Cinan 30.000 batu yuan sebagai kompensasinya. Cinan pun menerima dan lalu meminta Hong Lao untuk membawa ke lantai kedua cabang aliansi. Kemudian si Tuan Hong Lao dan Cinan telah sampailah ke lantai kedua cabang aliansi itu. 快看，死亡之门出现了！同样想拜托萧师弟与我之间的差距。 Kelihatan si penjaga lantai kedua bertanya-tanya bahwasanya tuan informasi apa yang ingin dia ketahui. Cinan meminta untuk memeriksa berita tentang Putri Miao ya geng. Dan si penjaga itu langsung memeriksa gulungan yang mungkin saja berisikan berita yang diinginkan oleh Cinan.
Akan tetapi dirinya meminta maaf karena dia tidak memiliki informasi tentang orang itu. Hong Lao yang telah mendengar bahwasannya dia tidak ada berita, langsung saja ia memarahi penjaga itu. Dan bagaimana mungkin dia tidak ada dengan begitu cepat ya geng. Dan lagi pula ia tidak akan memberikan pelajaran kepada Chinan. Chinan berkata bahwasannya tidak apa-apa jika tidak ada informasi yang penting. Hong Lao meminta kepada Chinan janganlah khawatir karena beberapa informasi hanya bisa diakses oleh beberapa orang. Dan orang itu sedang pergi dan dia akan kembali beberapa hari lagi. Oleh karena itu, kenapa Anda tidak kembali lagi nanti? Chinan barulah paham, namun tiba-tiba Chinan mengerutkan kening karena dendam antara dirinya dan aliansi tidak bisa diselesaikan. Alhasil, Chinan pun merasakan ada hal yang begitu mencurigakan di tempat itu. Lalu setelah keluar dari lantai kedua, pemimpin keluarga Pan yang diketahui bernama Pang Hao, ia bertanya-tanya kepada Chinan. Lalu Chinan menjawabnya bahwasannya dia akan pergi ke pegunungan Hapenli dengan untuk meningkatkan kultivasi yang ada di dalam diri Chinan. Namun sang penguasa kota yang diketahui bernama Je Wuming, dia tiba-tiba menyerang kepada Chinan saat berkultivasi di gua itu. Dan gua Biyuan dibuka sekali dalam setahun. Dan itu akan dibuka selama 3 hari. Pan Hao menjamin bahwasannya jikalau Chinan berkultivasi di sana, maka kultivasi Chinan akan meningkat dengan begitu pesat. Chinan begitu paham dengan gua Biyuan ini, akan tetapi Chinan mengerutkan keningnya kenapa mereka berdua terasa aneh. Dan mengapa mereka berdua sesaat begitu aneh dan begitu baik di hadapannya. Lalu tiba-tiba kelihatan Chinan langsung mengeluarkan kekuatan mental yang ada di dalam dirinya. Sehingga kelihatan si Tian Xiao pun terhempas ya geng ke belakang hanya dengan aura spiritual yang ada di dalam diri Chinan. Hal itu membuat si Tian Xiao yang sangat lemah itu karena dipermalukan langsung di hadapan. Kelihatan si tuan muda Yao itu sangatlah lemah karena ia langsung dipermalukan di hadapan banyak orang oleh Chinan. Sehingga dirinya pun memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada Chinan dan akan melayangkan serangan balik yang begitu kuat. Akan tetapi sebelum dirinya bisa menyerang, tiba-tiba Juminglah muncul dan lalu menghentikan si tuan muda itu. Dan jangan membuat keributan di tempat itu. Lalu kelihatan Chinan dan Nona Xingru langsung saja memasuki gua Yuan yang baru saja dia buka. Dan setelah masuk ke dalam gua, Nona Xingru dan Chinan langsung saja berkultivasi. Dan saat itu Chinan menyadari bahwasanya tempat ini menyerap energi spiritual dari luar dimensi, sehingga kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus. Kemudian si pemuda itu langsung menantang kepada Chinan untuk menampilkan martial spirit yang ada di dalam diri Chinan. Bahwasannya apakah martial spirit yang ada di dalam diri Chinan apakah lebih hebat dari dalam dirinya. Dan menurut si pemuda itu, siapakah martial spirit yang paling hebat? Lalu melihat itu, si Nona Xingru sangatlah marah karena mereka berdua menggunakan martial spirit untuk mengurangi kecepatan penyerapan dari saudara Chinan. Akan tetapi Chinan tidak menganggap hal itu serius. Karena kemudian Chinan menantikan dan memperlihatkan martial spirit yang begitu kuat. Dan sambil berkata maaf, tetapi lalu si pemuda melihat Chinan yang memiliki martial spirit di tingkat 6 kelas bumi, membuat si Tian Xiao, ia pun panik ya geng, dan terkena mental. Mereka pun terkejut tidak menyangka bahwasannya orang biasa dari domain yang lebih rendah, ia tetapi memiliki martial spirit yang mengerikan. Sehingga dengan hanya satu ayunan tangan dari martial spiritnya, kelihatan kedua martial spirit milik Tian Xiao, ia pun panik ya geng, kesusahan dan jadinya kalah. Chinan pun berjalan ke arah mereka berdua dan sambil berkata, sekarang mah kalian berdua sudah tahu siapakah yang lebih hebat dan yang lebih kuat. Si Tian Xiao dan ia pun panik memahami kesenjangan antara diri mereka dan Chinan. Sehingga mereka berdua mengakui hal kekalahan tersebut. Selanjutnya Chinan terus-menerus menyerap energi Yuan atau energi spiritual yang ada di gua itu. Dan beberapa waktu kemudian atau beberapa saat, semua orang yang ada di gua Biyuan menyadari bahwasannya sekarang gua itu telah mencapai batas ketahanannya.
dan menyadari juga bahwasan jikalau Chinan ada di sini dan telah menyerap seluruh auranya, maka mereka semua tidak akan bisa menyerap energi apapun dikarenakan seluruh energi yang ada di gua sudah diserap seluruhnya oleh energi spiritual milik Chinan. Alhasil, semua orang sudah sepakat bahwasannya mereka semua harus melaporkan hal ini kepada keluarga penguasa kota dan juga penguasa keluarga Fan agar mereka bisa menghentikan Chinan, karena Chinan bisa menyerap semua energi. Karena energi dari gua itu diserap semuanya oleh Chinan, maka sesuatu yang berbahaya mungkin saja akan terjadi jikalau semua energinya habis oleh Chinan. 好强啊！胖球25。 Sementara saat ini, jauh di bawah tanah kota, terlihat ya geng, harimau besar berada di tempat itu. Dan harimau itu pun merasakan siapakah yang menyerap semua energi yang ada di Gua Biwan. Kata monster harimau besar itu, dirinya pun meraung dengan sangat marah. Di saat yang bersamaan, seketika saja rumah kediaman di mana kelihatan rumah-rumah bergetar dengan sangat keras. Mereka berdua tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Dan sebelum kemudian sosok harimau besar muncul ya geng dari bawah, harimau besar itu meminta Penatua untuk menghentikan anak dari domain yang lebih rendah untuk tidak menyerap semua energi yang ada di gua. Namun menurut harimau itu mereka hanya bisa menahan selama 3 hari lagi. Dan tidak lama setelah itu ya geng, Penatua datang dengan tergesa-gesa dan tidak sabar dan ingin melaporkan kepada Ji Wumin bahwasannya Chinan memiliki mantra spirit tingkat luhur dan Gua Biwan tidak akan bisa lagi menahan penyerapan dari Chinan, maka mereka semua harus segera menghentikan penyerapan Chinan, karena jikalau tidak akan mempengaruhi seluruh kota. Namun kelihatan ia tidak bisa mengabulkan permintaan mereka berdua, karena sekali Gua Biwan dibuka maka itu harus beroperasi selama 3 hari penuh. Dan bagaimana bisa acara ini dihentikan dengan di tengah jalan? Lalu kelihatan di sisi lain mereka semua akan menangkap Chinan ya geng. Walaupun hari belum 3 hari. Singkatnya cerita 3 hari pun telahlah tiba. Terlihat Chinan yang berkultivasi di dalam gua selama 3 hari sudahlah selesai. Akan tetapi Chinan masih belum bisa membuat kepastian yang sempurna. Alias Chinan harus menggunakan harta karun yang dia dapat dari teras kematian. Sehingga setelah Chinan menyerap harta karun itu, seolah-olah dia akhirnya akan benar-benar sempurna. Dan dia sudah memasuki tahap akhir. Dan sudah waktunya bagi Chinan untuk memicu kesengsaraan guntur surgawi untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi. 看，秦南来了！我之间的差距小，3位。 Chinan memahami keadaan sekarang dan diri Chinan harus mencari tempat pengasingan agar Chinan tidak diganggu orang atau tidak ada orang yang mengganggu kepada dirinya. Sehingga Chinan pun ia ingin berniat pergi ke pegunungan yang begitu jauh. Karena jikalau tidak pergi maka Chinan akan mengalami kesengsaraan di tempat itu. Tak kelihatan sang MC kita atau sang pemeran utama Chinan, ia masuk langsung ke dalam restoran. Dan Chinan langsung menggunakan mata dewa perang. Dan Chinan langsung menggunakan mata jiwa dewa perang untuk menyelidiki situasi dan kondisi di tempat itu. Namun tiba-tiba mata Chinan menangkap seseorang yang dikenalnya, dan itu ternyata adalah Lung Hu. Dan di tempat itu terlihat Lung Hu sedang merayu salah seorang wanita cantik. Namun setelah dirayu oleh Lung Hu, wanita tersebut malah menjadi marah-marah ya geng. Lalu kepada MC kita kembali, Chinan langsung saja muncul ya geng dari belakang si Lung Hu itu. Dan sambil berkata kepada si Nona, maafkanlah saudaraku ini. Bahwasannya Lung Hu langsung saja menyadari bahwasannya dia walaupun orang ini berpenampilan berbeda, tetapi Lung Hu langsung tahu bahwasannya orang itu adalah Chinan. Tetapi tentu saja Lung Hu saat ini sangat senang sekali melihat MC kita Chinan yang masih baik-baik saja dan berhasil keluar dari lautan kematian. Tiba-tiba mata Chinan kelihatan. Ia berhenti ya geng di tempat itu. Kemudian Chinan bertanya-tanya kepada Lung Hu kenapa dia bisa ada di tempat ini. Lalu Lung Hu pun menjelaskan ya geng seluruh perjalanan hingga sampai di tempat tersebut kepada Chinan. Lalu pas dia ngobrol, kemudian sebuah aura bergema ya geng di tempat itu. Dan itu pun mengundang semua jenius dari ketiga keluarga untuk naik ke lantai kedua.
Lalu kelihatan Lung Hu segera membawa Chinan untuk naik ke lantai kedua. Seraya menjelaskan bahwasannya Chinan menginginkan kotak untuk bisa masuk ke White Tiger. Dan kamu bisa meminta kepada mereka yang ada di tempat itu. 看枪！依你所言，能让你们得到绝世传承。 Lalu di tempat itu Chinan sebenarnya tahu sudah memiliki token ponik ya geng. Namun dia masuk ke lantai kedua dan seorang penjaga di sana langsung menghentikan Chinan dan tidak membiarkan dia masuk ke dalam tempat itu. Karena Chinan bukan anggota dari ketiga keluarga manapun. Namun di sini Xiao Xingku meminta penjaga itu untuk membiarkan mereka berdua masuk dan baru saja naik. Dikarenakan baru saja naik ke lantai kedua dan tiba-tiba Xiao Xingku langsung saja menghina Lung Hu dengan mengatakan bahwasannya lantai kedua restoran ini itu hanya diboleh masuk oleh ketiga keluarga. Dan mereka berdua pun ngerti bahwasannya Lung saat ini sangatlah marah dan langsung saja menantang si kakek tua penjaga untuk bertarung dengan dirinya saja. Xiao Xingku kembali menenangkan semua orang untuk jangan berdebat ya geng. Dan kemudian Xiao Xingku mengemukakan maksud dan tujuan yang memanggil semua orang dari ketiga keluarga itu untuk datang. Dan semua orang dari keluarga untuk datang yang mana dia yakin kalian semua sudah tahu jikalau setiap orang dari kota White Tiger cuma menerima 1000 orang untuk datang ke tempat ini. Dan di tempat itu mereka mempunyai beberapa kuota untuk masuk. Lalu kemudian kelihatan singkatnya cerita atau singkatnya perbicaraan, kemudian Chinan meminta token kepada Xiao Xingku. Tetapi kelihatan Xiao Xingku ia kembali menjebir kepada Chinan. Bahwasannya apakah Chinan sebagai bocah, apakah kamu bercanda-canda di hadapannya? Apakah kamu juga atau Chinan mengikuti seleksi 3 keluarga yang begitu jelas? Namun di sini Xiao Xingku menolak permintaan Chinan dan tidak memberikan token masuk kepada Chinan. Lalu sebelum kemudian Xiao Xingku meminta ya geng kepada pelayan untuk mengambilkan anggur spirit yang begitu kuat. Dan semua orang menjadi senang karena anggur spirit itu dikabarkan dibuat dari air liur kaisar ubah api yang mengandung semua material surga dan telah disuling selama 1 hari 1 malam. Di saat itu pula Chinan tiba-tiba teringat Putri Miao yang pastinya Putri Miao akan menyukai anggur merah ini, sehingga Chinan pun mengambil anggur tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong penyimpanannya. Namun Xiao Xingku yang melihat itu pun malah mencibir kepada Chinan dengan berkata bahwasan Tuan Xiao Xingku dengan baik mengundangmu atau mengundang Chinan untuk minum di sini. Tetapi Chinan malahan membawa anggur itu ke tas penyimpanannya. Dan apakah bocah, kamu ini menukarkan anggur itu dengan batu roh? Sungguh tidak tahu malu. Mendengar hinaan itu pun membuat MC kita Chinan sangatlah marah pisan. Dan ia pun langsung melempar botol anggur tersebut dan langsung saja menyiratkan identitasnya yang sebenarnya di hadapan semua orang. Dan melepaskan dan menghempaskan Xiao Xingku jauh ke belakang sampai sejauh 2 meter. Lalu setelah melihat Chinan, Xiao Xingku sangat marah ya geng, dikarenakan telah berani melemparkan botol dengan menggunakan ilusi ya geng, dan melihat identitas yang sebenarnya di saat bersamaan. 468，小众皇。 Lalu tiba-tiba Chinan lari tergesa-gesa ya geng, dan langsung melihatkan membawakan sebuah gambar kepada Xiao Xingku. Seraya berkata bahwasannya mereka sebelumnya melarikan diri. Xiao Xingku mengambil gambar itu dan sebelum membukanya Xiao Xingku meminta kepada orang-orang untuk mendekat dan mencari jenius ke seluruh kota dan memastikan untuk membawanya ke restoran ini. Namun seketika ketika melihat gambar itu, Xiao Xingku terkejut karena gambar itu adalah identitas asli dari orang sebelumnya. Sehingga Xiao Xingku pun langsung memberikan homrat kepada Chinan dan berkata bahwasannya Chinan, kamu adalah jenius dari Phoenix Scam yang begitu kuat. Dan ia meminta maaf kepada Chinan atas perilaku sebelumnya yang tidak menghormati kepada Chinan. Mendengar itu pun Xiao Xingku langsung saja terkejut pisan. Sementara di sisi lain Chinan disambut oleh Xiao Xingku di sebuah meja. Xiao Xingku bertanya-tanya kepada Chinan bahwasannya apakah Chinan menyamar. Lalu Chinan menjawab bahwasannya di acara sebelumnya dia ingin mengatakan, namun dia memotong pembicaraan Chinan
Xiao Xingku kembali mempertanyakan lagi karena bagaimana mungkin dia adalah seorang ahli fonik dan bagaimana bisa Chinan masuk ke kota White Tiger. Kemudian Chinan bertanya-tanya kepada Xiao Xingku apakah seleksi ketiga klan itu bahwasannya akan dimulai besok dengan seleksi 3 klan. Dan saat itu semua orang jenius dari seluruh dunia akan masuk ke kota White Tiger untuk ujian. Dan ketiga klan akan memilih para anggotanya masing-masing. Dan jika kamu bergabung dengan klan si Chinan, maka dia bisa bergabung bersama Chinan. Lalu 1 hari pun telah berlalu. Keesokan paginya semua orang yang ingin berpartisipasi dalam seleksi ketiga klan telah berada di aula main red arena pertarungan untuk seni bela diri. Dan terlihat Chinan juga ada di tempat itu dan langsung saja disambut oleh Xiao Xingku. Kelihatan Xiao Xingku menjelaskan bahwasannya ini adalah aula bela diri kota White Tiger dan merupakan arena seleksi ketiga klan. 他一来， 行房竟然有 Dan saudara Chinan, apakah dia bisa masuk sekarang? Chinan berterima kasih kepada Xiao Xingku dan langsung saja memasuki aula bela diri. Dan begitu masuk, seorang panitia langsung saja memberikan nomor ujian kepada Chinan. Lalu Chinan melihat sekeliling dan bertanya-tanya bahwasannya benar-benar banyak sekali jenius yang datang untuk ujian ini. Lalu kemudian seorang jenius bernama Ling Huang muncul ya geng di sana. Dan itu membuat semua orang bertanya-tanya kepada Chinan. Kenapa bahwasannya Ling Huang ada di tempat ini? Bahwasannya orang itu adalah sudah diberi tempat oleh ketiga klan. Kenapa dia masih berpartisipasi di dalam ujian? Hal yang sama juga berlaku kepada jenius lainnya ya geng yang ada di tempat tersebut, yang mana jenius yang bernama Sweat Meng. Nampak dia juga baru muncul ya geng. Dan semua orang bertanya-tanya mengapa kan si Meng Meng itu juga telah mendapatkan undangan dari Phoenix Cup. Dan untuk mendengarkan bahwasannya si Meng Meng ini memiliki martial spirit tingkat ke-6 sehingga dia memiliki kesempatan untuk bisa melawan dirinya. Sementara di sisi lain Lung Hu yang melihat Sweat Meng yang langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Dan kemudian tatapan semua orang tertuju kepada penguji yang mulai datang ya geng. Dan kelihatan si penguji langsung memulai kepada suatu klan yang disebut Wakil Komandan Batalion Xiong. Kemudian penguji Phoenix Cup itu ia menjelaskan bahwasannya adalah saudara Wang Lu. Kemudian penguji dari klan White Tiger yang disebut Wakil Komandan Batalion kelihatan menatap terus. Dan tatapan Wang Lao, ia pun langsung menyambut semua peserta yang hadir. Namun dirinya tidak menemukan Chinan. Sepertinya Chinan tidak datang ke main red arena pertarungan di saat penguji datang dari White Tiger itu. Lalu kelihatan ia langsung mengumumkan kepada semua orang, atau si penguji dari White Tiger itu langsung mengumumkan saja semua orang bahwasannya nanti setelah ujian dimulai, siapapun peserta yang dipilih oleh Wang Lao dari Phoenix Cup, dia akan memberikan keuntungan ganda. Dan jikalau kalian mau menolak tawaran Phoenix dan bergabung dengan White Tiger kami, sepertinya akan ada hubungan antara Phoenix Cup dan White Tiger tidak baik-baik saja. Lalu kemudian penguji Swan ia langsung memulai ujiannya, dan mana kemudian langsung mengeluarkan monster ilusi surau dan akan mengeluarkan energi penekan seni bela diri. Dia siapapun bisa menahan serangan selama waktu 2 batang dupa masih hidup dan bisa masuk ke Pavilion Swan. Dan siapapun yang bisa menahan selama waktu lebih dari 3 batang dupa maka akan langsung masuk ke 3 klan secara sekaligus. Dan sekarang ujiannya resmi dimulai. Teng tereng teng teng teng. Lalu ujian pertama, semua orang merasakan kesakitan di bawah penekanan dari monster surau yang terlihat di main red arena tersebut. Akan tetapi kelihatan Chinan masih tenang-tenang saja ya geng. Dan malahan Chinan mengatakan bahwa tes saat ini sangatlah bagus. Tentunya bagus untuk mengetahui sampai di mana level pikiran ilahi yang sudah dia capai. Dan tes pertama akhirnya selesai dan dia memberikan selamat kepada semua orang yang sudah melewati waktu 1 batang dupa dan telah menjadi calon murid dari Swan. Dan tes kedua sekarang hampirlah dimulai. Dan segera monster tersebut mengeluarkan penekanan yang hampir 2 kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Hal itu pun membuat Long Hu sedikit tertekan dan memahami bahwasannya monster yang ada di depannya ini sedikit kuat dari yang dia bayangkan.
Dan akhirnya tes kedua pun selesai. Si penguji memberikan selamat kepada semua orang yang sudah lolos atau sudah melewati tes tahap kedua. Dan sekarang akan memberitahukan bahwasanya akan dibagi menjadi 5 level. Dan kalian semua harus berhati-hati pada level ketiga ini. Dikarenakan tes ketiga ini akan membuat semua orang berkelopak-kelopak. 好难想到了。好久不见啊，久安。 Dan semua orang harus bisa melawan martial spiritnya masing-masing untuk memblokir energi penekanan tersebut. Bahkan Long Hu pun nampak sudah sangat tidak tahan lagi. Dan setelah satu batang dupa terlewati di tes ketiga ini membuat si penguji mengatakan bahwasannya ujian kali ini tidaklah buruk. Kualitas seleksi ketiga ke tahun ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya karena level ketiga ini berhasil memaksa dan berhasil memasukkan beberapa orang untuk menggunakan martial spirit yang ada di dalam dirinya. Namun tatapan ketiga pengujian itu tiba-tiba terkejut kepada MC kita Chinan dan mereka bertanya-tanya siapakah orang yang misterius ini. Terlihat Chinan atau orang ini sama sekali tidak gentar sedikit pun. Hong Lao berkata bahwasanya anak itu adalah salah satu orang di level ketiga yang bagaimana mungkin bisa melakukan hal ujian itu. Lalu ujian level ketiga pun berhasil dilewati dan beberapa peserta berhasil lolos. Si penguji mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil lolos melewati level ketiga. Dan peserta ini sudah dicatat dan akan dipilih oleh ketiga klan. Namun karena masih ada yang berhasil lolos sekarang ujian level keempat dan langsung dimulai dan ternyata kemudian salah seorang meraung dan aura tekanan dari raungan itu mengerikan daripada sebelumnya. Dan semua peserta yang masih bertahan di sini, semua peserta yang tersisa langsung mengeluarkan kekuatan penuh. Mereka itu guna untuk mendapatkan dan menahan aura tekanan itu. Akan tetapi terlihat Chinan masih tenang-tenang saja dan hanya sedikit berkeringat dingin. Tetapi tes untuk Chinan masih sedikit ya geng. Hal ini pun membuat semua penguji ya geng terkejut-kejut melihat kemenakjuban Chinan. 王法也要有个度，你道元晶石，让那小子带走。花长老。你们二人违反了。 Pada episode kali ini kelihatan cerita masuk ya geng, yang mana sang pemeran utama Chinan ia langsung mentransfer seluruh aura kemampuannya atau energi kekacauan ke dalam tubuh Komandan Zhao. Dan tiba-tiba sang tubuh Komandan Zhao itu terkejut karena phoenix spiritnya benar-benar pulih. Sehingga setelah itu semua prosesnya telah terjadi. Dan Komandan Zhao langsung mengangkat Chinan sebagai ahli warisnya. Dan mulai sekarang tidak ada masalah bagi siapapun termasuk 4 kekuatan besar jikalau mereka ingin membunuh terhadap dirinya. Dan jika semua orang ingin membunuh kepada Chinan, maka sang komandan akan melindungi terhadap diri Chinan. Kemudian komandan itu juga langsung memberikan sebuah token kepada Chinan dan menjelaskan, jikalau Chinan sedang dalam bahaya, pakai saja token itu, maka seluruh phoenix sekam pastinya akan datang untuk membantu terhadap Chinan. Dan Chinan pun akhirnya menerima token itu, dan kelihatan Chinan langsung berterima kasih kepada sang komandan. Setelah itu pun terjadi, maka sang MC kita Chinan langsung pamit pergi karena ada urusan yang harus penting terhadap dirinya. Scene kembali berlompat di mana kelihatan keempat kekuatan besar terlihat ya geng. Dan sang pemimpin di sana sangatlah marah karena bahwasannya sudah hampir 3 bulan berlalu akan tetapi mereka masih belum bisa menemukan jejak Chinan. Lalu para bawahan dari 4 klan itu melaporkan tentang 2 king dari murid phoenix yang diangkat menjadi pewaris Komandan Zhao. 都没有错吧？ 那是自然， 别做梦了！ 不过做不到的话，我们一言为定。 Dan akan tetapi pemimpin itu berkata memangnya ada apa dengan 2 king yang dia cari. Dan pastinya itu adalah Chinan. Namun karena sudah 3 bulan tetapi hasilnya belumlah hasil. Alhasil dia pun langsung menaikkan jumlah hadiahnya. Dan jumlah hadiah bagi orang yang mendapatkan berita ataupun menangkap Chinan akan dilipat gandakan. Scene kembali berpindah pada kesempatan hari ini. Chinan sedang berada di lantai pertama aula kultivasi. Dan dia terus-menerus berkultivasi menyempurnakan skill phoenix. Akhirnya Chinan pun berhasil mendapatkan bahwasannya skill phoenix itu benar-benar sangatlah misterius. Lalu tubuh fisik Chinan sepertinya lebih kuat daripada tingkat sebelumnya. Lalu Chinan sangatlah senang, namun ini adalah waktu yang tepat untuk belajar teknik Immortal Phoenix dari komandan. Lalu tidak lama setelah itu Chinan lah langsung menghadap kepada komandan. Dan komandan menjelaskan sebelum dia menurunkan teknik Immortal Phoenix kepada Qin bahwasannya Phoenix itu memiliki banyaklah musuh.
Dan bahwasannya pula Chinan adalah pewaris dari sang komandan. Dan sang komandan akan menargetkan Chinan supaya Chinan lebih memuaskan lagi. Komandan itu mulai menurunkan teknik ponik immortal kepada Chinan. Singkatnya cerita pula, Chinan akhirnya berhasil menerima teknik ponik immortal yang diberikan oleh sang komandan baik. Chinan langsung berterima kasih banget kepada sang komandan karena sudah mengajarkan teknik ponik immortal kepada diri Chinan. Lalu Chinan kembali berkata jika komandan ingin membangkitkan kembali Phoenix Spirit, maka dia memerlukan banyak batu untuk membuat energi kacauan yang cukup banyak. Dan komandan itu pun langsung paham, namun untuk saat ini dirinya hanya memiliki 9050 batu yuan. Lalu 9050 batu yuan itu diberikan langsung kepada Chinan. 我是被这小子摆了一道。小子带走，话虽如此，必须为我讨回公道。 Chinan lalu meminta komandan untuk keluar dari tempat itu terlebih dahulu. Dan bahwasannya Chinan akan mengeluarkan teknik untuk mengekstra batu yuan menjadi energi kekacauan yang begitu banyak. Dan tentunya menggunakan teknik rahasia. Komandan mengerti bahwasannya dia pun langsung keluar dari ruangan tersebut. Dan memerintahkan Chinan untuk bertapa dengan begitu tenang. Lalu sementara itu kelihatan Chinan ternyata dirinya langsung menggunakan 9050 batu yuan itu untuk diserap oleh Martial Spirit Dewa Perang miliknya. Dan beberapa waktu kemudian atau beberapa saat ya geng, setelah penyerapan batu yuan selesai sebanyak itu, Martial Spirit Dewa Perang hanya naik satu tingkat ke tingkat ke-7 kelas bumi. Dan membuat Chinan paham bahwasannya konsumsi Martial Spirit Dewa Perang naik menjadi semakin banyak lagi. Lalu Chinan meminta komandan untuk masuk karena dia sudah selesai bertapa dan mengekstraknya. Dan pas melihat Chinan, sang komandan langsunglah terkejut. Dikarenakan baru beberapa menit saja, aura Chinan sepertinya telah menjadi lebih kuat daripada aura sebelumnya. Sementara Chinan, dia mulai mengecas energi kekacauan ke dalam tubuh komandan. Dikarenakan sekarang daya hidup Phoenix Spirit mulai pulih 10%. Dan Chinan menjelaskan bahwasannya pembangkitan Phoenix Spirit berjalan secara perlahan. Jadi dia hanya bisa berhenti sampai di sini terlebih dahulu. Walaupun hanya 1/10, tetapi membuat komandan sangatlah senang sekali. Dan si komandan langsung berkata bahwasannya dia hanya perlu lebih banyak batu yuan untuk membangkitkan Phoenix Spirit yang ada di dalam diri seorang Chinan. Dan sekarang dia ingin mendapatkan lebih banyak batu yuan untuk membangkitkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Komandan itu langsung berkata bahwasannya dia perlu lebih banyak batu yuan untuk membangkitkan Phoenix Spirit. Dan untuk sekarang dia akan mendapatkan banyak batu yuan untuk menguatkan dirinya. Lalu setelah mengatakan itu, komandan jauh berlari dengan bahagia untuk mencari batu yuan di luar ruangan. Dan sang komandan yang agung itu sekarang masih seperti anak kecil yang sedang kengiuran melihat kekuatan Chinan. Chinan sangatlah senang karena sekarang masalah batu yuan sudah terselesaikan. Dan Chinan bisa fokus untuk meningkatkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dikarenakan cepat atau lambat, dia akan membuat keempat kekuatan besar untuk menyesali perbuatan terhadap Chinan. Namun di saat itu, Wang Lao langsung memberikan pesan suara dari token itu kepada Chinan. Wang Lao berkata bahwa Chinan harus datang sekarang ke tempatnya, karena pangeran ketiga datang khusus untuk menemui kepada Chinan. Dan Chinan pun langsung bergegas ke tempat itu. Sesampainya di sana atau di tempat itu, semua harta tiba-tiba meminta kepada Chinan. Dan Chinan pun langsung bertanya-tanya apa yang sebenarnya pangeran ketiga mau dari Chinan. Sampainya dia menggunakan harta karun seperti itu guna untuk memanggil Chinan. Kemudian Xiaoji muncul di tempat itu dan menyapa kepada Chinan. Xiaoji lalu memperkenalkan seorang pemuda yang bernama Duo King. Dan pemuda ini adalah pangeran ketiga. Dia adalah sebuah pemilik restoran. Lalu biasanya si pemuda ini mengurus restoran ya geng. Di sisi lain pangeran ketiga itu langsung saja mengumpulkan maksud dan tujuan kepada Chinan, yang mana dia datang ke sini untuk meminta bantuan dari Duo King untuk bisa mendapatkan posisi putra mahkota. Namun Chinan menjawab bahwasanya pangeran ketiga dia hanyalah murid kecil dari Phoenix Camp. Jadi dia takutnya tidak akan bisa membantu sang patria ketiga itu. 还要劳烦前辈以道元晶石为。你答不答应？留下来给我当2年的坐骑，就算你不当我的坐骑。
Namun kemudian pangeran ketiga atau patriark ketiga menjelaskan bahwasannya alam rahasia dragon sudahlah terbuka, dan itu merupakan salah satu tes untuk bisa menjadi putra mahkota yang begitu kuat. Dan diharapkan dua king bisa ikut dengan Chinan ke alam rahasia dragon iblis untuk mendapatkan hasil yang bagus tentunya. Lalu mendengar ucapan-ucapan dari sang patriark pangeran ketiga, Chinan bertanya-tanya bahwasannya alam rahasia macam apa yang akan dia dapatkan. Lalu kemudian Wang Lao menjelaskan bahwasannya alam rahasia dragon adalah alam rahasia pertama kerajaan yang dibuka selama 5 tahun sekali, dan di sana juga penuh dengan bahaya yang berat, akan tetapi juga penuh dengan kesempatan yang bagus. Dan tentunya harus bisa mencari bantuan dari sebuah dragon yang begitu kuat. Maka sang MC kita Chinan bisa naik tingkat begitu pesat. Dan kemudian pangeran ketiga kembali menjelaskan selama perjalanan ini setiap pangeran bisa mengundang 2 jenis untuk menemani mereka. Tetapi orang yang masuk ke sana harus mempunyai kekuatan dan batasan. Lalu sepertinya pangeran ketiga benar-benar ingin membawa Chinan sebagai salah satu orang dari 2 jenis yang ada di hadapan dirinya. Bahwasannya agar Chinan bisa bersaing dengan para pangeran yang lain di alam rahasia dragon. Akhirnya Chinan pun setuju untuk membantu pangeran ketiga dan berkata karena pangeran ketiga mengundang terhadap dirinya, maka ia akan menerima undangan sang pangeran. Hingga pangeran bertiga bersyukur karena 2 jenius membantu terhadap dirinya. Namun dia datang janganlah terburu-buru ke tempat ini, dan dia pun menyiapkan banyak hadiah ya geng untuk kedua orang jenius. Terlihat pangeran ketiga memberikan sebuah kristal yang disebut kristal tembaga kepada Chinan. Namun di saat kristal itu dikeluarkan, tiba-tiba cermin perunggu di tubuh Chinan langsung bereaksi. Alhasil langsung saja Chinan menerima kristal tembaga itu dan berterima kasih kepada pangeran ketiga. Kemudian pangeran ketiga berkata sekarang dia akan pergi dulu, dan 3 hari kemudian dia akan menyambut di kota White Tiger. Dan setelah pangeran ketiga pergi, Chinan kembali ke lantai kedua untuk berkultivasi, dan Chinan di sana mengeluarkan kristal tembaga sebelumnya dan lalu bertanya bahwasanya cermin perunggu, apakah tembaga ini penting bagi cermin perunggu. Lalu langsung saja kelihatan sosok wanita cantik dari cermin perunggu itu keluar, lalu meminta agar kristal tembaga itu diberikan kepada dirinya. Dan tentu saja Chinan tidak akan memberikannya dengan cuma-cuma. Jikalau dia menginginkan kristal ini yang ada di hadapannya harus menukarkan dengan sesuatu yang memiliki harga yang sama. Dan cermin perunggu itu bertanya, apa yang kamu mau? Chinan mengatakan bahwasannya ia ingin memperlihatkan posisi Putri Miao, dan cermin perunggu berkata kepada Chinan bahwasanya Chinan, kamu jarang mendapatkan kesempatan langka seperti ini. Apakah dia yakin hanya ingin menanyakan dengan melihat mereka semua saja? Namun Chinan menjawab bahwasannya keselamatan mereka semua adalah hal yang begitu penting bagi Chinan. Alhasil si wanita dari cermin perunggu itu menyetujui dan lalu memperlihatkan satu persatu lokasi mereka saat ini. Dan yang pertama, cermin perunggu ini memperlihatkan lokasi Putri Miao yang begitu cantik, yang mana Putri Miao saat ini sedang di suatu tempat, dan tempat itu sangatlah tinggi. Dan Chinan langsung menghelakan napas dalam-dalam guna untuk melihat Putri Miao. Lalu Chinan meminta untuk melihatkan semua orang atau besti-bestinya ya geng, guna untuk melihat di mana pondasi-pondasinya saat ini. Sehingga kelihatan si cermin itu atau si nona cantik dari cermin langsung memperlihatkan kepada Chinan. Pada kesempatan hari ini kelihatan di ruangan Komandan Peng Yun berada ya geng. Terlihat Komandan Peng Yun, ia berpikir dirinya bahwasannya ia sudah tahu betul pagoda binatang atau segel dan sebuah pembatas yang ada di tempat itu. Dan bahkan seorang martial spirit pun tidak akan bisa melihat ke dalam ruangan itu. Selain itu pula, ruangan juga gelap ya geng. Dan orang-orang di sebelah ruangan kiri itu bisa mengguncang seluruh pagoda bintang dalam proses kultivasi. Dan sepertinya Komandan Peng Yun pun, ia juga harus ya geng, harus bergabung bersama teman-teman atau orang-orang yang ada di seberangnya. Singkatnya cerita, 4 hari pun telahlah berlalu. Chinan sudah berkultivasi di ruangan selama 4 hari itu. Lalu kelihatan Chinan membuka matanya dan sambil berkata bahwasanya luar biasa, tinggal sedikit lagi dia akan bisa menerobos ke ranah Martial High Spirit.
Namun sekarang prioritas dirinya adalah kembali ke pangeran ketiga dan bersiap untuk pergi ke alam Dragon Abyss. Dan begitu keluar dari ruangan itu, si pelayan wanita berkata kepada Chinan bahwasannya master di ruangan sebelah ruangan Chinan berada, yaitu di samping pavilion. Ia mengirimkan sebuah surat kepada Chinan. Lalu Chinan menerima surat itu dan lalu membaca surat yang diberikan oleh si nona cantik. Dan bahwasannya dalam surat itu, sang pangeran dia berkata kepada junior yang sangat terkesan dengan menyaksikan kemampuan luar biasa dari senior di Sungai Binatang sebelumnya. Dan juga fenomena langka yang terjadi saat senior berkultivasi, dia ingin mengundang senior yaitu Chinan ke tempat dirinya untuk berpesta dan harap Chinan akan bersedia datang ke tempat dia. Dan begitulah kata-kata di dalam surat yang diberikan kepada MC kita Chinan. 听说这东西能永久停止的，难不倒你。 武技天赋怕是更加。 Lalu setelah membaca surat itu, Chinan menyadari bahwasannya semua orang telah salah paham dengan identitas terhadap dirinya. Dan tentu saja Chinan langsung menolak undangan itu dan berkata kepada si pelayan wanita, dan harus katakan saja kepada si pemberi surat bahwasanya ia tidak melihat si tuan pengecut. Wanita itu pun terkejut mendengar ucapan dari Chinan. Akan tetapi dia akan memberitahu kepada komandan Peng Yun bahwasanya Chinan kemudian keluar dari pavilion binatang, bahwasanya Chinan tidaklah siap. Lalu Chinan pun kemudian keluar dari pavilion binatang itu, dan setelah keluar Chinan menyadari bahwasanya sesuatu hal telah mengikuti terhadap dirinya dengan mata-mata dewa jiwa perang. Chinan langsung menyadari bahwasanya orang itu adalah seorang pembunuh yang diutus oleh seseorang. Sehingga kelihatan ya geng, si pembunuh berkepala botak itu langsung melayangkan serangan mematikan kepada babang MC kita Chinan dari kejauhan. Namun babang tampan kita atau MC kita Chinan ya geng, ia selalu berwaspada dari sebelumnya. Dan Chinan pun langsung menebaskan pedangnya ke arah si pembunuh jahat itu dan berhasil memblokir serangan si pembunuh jahat, sekaligus melepaskan ke belakang. Dan tiba-tiba di saat itu pembunuh berkepala botak bergumam ke hadapan Chinan bahwasannya Master Chinan ia beruntung menerima misi tersebut dan ia tidak akan membiarkan Duo King untuk jadi penghalang terhadap dirinya. Lalu setelah mengatakan itu, si pembunuh berkepala botak tiba-tiba saja mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri di tempat dan meninggoy. Lalu setelah melihat orang itu bunuh diri, membuat sang pemeran utama kita Chinan terkejut-kejut apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang orang itu lakukan. Namun tiba-tiba sebuah kemungkinan terlintas di benak Chinan, dan benar saja tiba-tiba sekelompok tim penegak hukum muncul di tempat itu, lalu memergoki kepada babang MC kita Chinan yang sudah membunuh seseorang dan melanggar hukum tentunya. Lalu Chinan langsung menjelaskan bahwasanya sebelumnya orang itu mencoba untuk membunuh terhadap Chinan. Jadi Chinan pun menyerang terhadap dirinya untuk melindungi diri Chinan sendiri. 31，前辈，既然我 Tapi sebelum Chinan bisa membunuh terhadap dirinya, tiba-tiba orang botak itu Malik bunuh diri. Dan tiba-tiba pangeran ke-9 muncul dan mengatakan bahwasannya Duo King ini berbohong karena dia melihat sendiri bahwasannya Duo King tiba-tiba menjadi gila dan membunuh orang tuanya. Lalu melihat itu, Chinan menanyakan dan bahwasannya mengira pangeran ke-9 lah yang memfitnah terhadap diri Chinan. Lalu kelihatan komandan penegak hukum pun ia langsung berkata bahwasannya Duo King, ya kesaksianmu berbeda dengan kesaksian semua orang. Lalu menurut hukum yang berlaku, sang penegak hukum akan menahan sang Duo King selama 3 hari dalam waktu yang dekat, dan dia akan menyelidiki kasus ini. Jikalau tidak bersalah, maka dia akan dibebaskan. Lalu Chinan menanyakan apakah tim penegak hukum membutuhkan waktu 3 hari untuk menemukan kebenarannya, sementara besok adalah hari pembukaan alam rahasia Dragon Abyss. Dia pun yakin semua itu adalah konspirasi. Namun penegak hukum itu tetap akan menangkap Duo King dan mengatakan bahwasanya dia akan menjalankan hukum yang berlaku. Lalu kemudian si Tuan Wang muncul dan membela Duo King bahwasanya Duo King adalah anggota Phoenix. Dia pun dan siapa yang telah berani menahannya. Namun Komandan Su tiba-tiba muncul dan memblokir Wang Lao ya geng. Dan di saat yang bersamaan pangeran pertama juga muncul dan menetapkan bahwasanya Chinan adalah yang bersalah. Alhasil Chinan menyadari bahwasanya mereka semua bekerja sama untuk menyingkirkan Chinan.
menyingkirkan terhadap Chinan. Lalu seorang kapten bernama Kapten Heilong juga muncul dan lalu berkata bahwa Tuan Lau tenang saja, bahwa dia hanya akan menahan Duo King selama 3 hari, dan jika Duo King tidak bersalah maka dia akan melepaskan Wang Lau. Pun seketika menjadi marah pisan kepada Kapten Heilong. 这都5炷香了，你们1炷香。 Lalu menurut Kapten Heilong bahwasanya Phoenix Scum dia sudah sangat setia kepada keluarga kerajaan. Tetapi kenapa keluarga kerajaan memperlakukan Scum Phoenix seperti hal ini? Lalu mereka tidak perlu memutar perkataan formasi dan sebenarnya ini akan terungkap sekarang juga. Dan kenapa dia harus menahan Duo King selama 3 hari? Namun tetap saja kata-kata Wang Lau masih belum didengarkan oleh mereka semua. Dan mereka akan segera menangkap Duo King. Akan tetapi tiba-tiba pangeran ketiga muncul. Dia membelah Duo King dan berkata dia di sini memiliki formasi Scum untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Lalu dia segera mengeluarkan alat kemampuannya dan langsung dinyalakan, dan semua orang dapat melihat bahwasannya apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan memang seperti yang dilepaskan oleh Duo King memang tidak bersalah. Akan tetapi walaupun sebenarnya dia sudah terungkap masalah ini, tetapi Kapten Heilong menyalahkan bahwasannya jabatannya sebagai kapten tim penegak hukum, dia langsung saja memberikan perintah untuk menahan Duo King, sehingga kemudian wakil komandan Su mengambil tindakan. Akan tetapi Wang Lau langsung bergerak, namun Kapten Heilong langsung saja memblokir Wang Lau. Dan tetapi juga di satu sisi Duo King akan ditangkap. Tiba-tiba si Tuan Muda langsung datang, langsung berkata bahwasanya yakin komandan batalion. Ia tiba-tiba muncul di tempat itu dan membela kepada Chinan. Hal itu pun membuat wakil komandan Su tidak menyangka bahwasanya komandan Zhou sendiri akan datang ke sini hanya untuk masalah sepele seperti ini atau masalah keresek. Namun walaupun komandan Zhou telah muncul, Kapten Heilong tetap akan menangkap Chinan. Dia berkata bahwasannya komandan Zhou dan penegak hukum harus ditegakkan hukum. Komandan Zhou yang tidak ingin berbicara omong-omong kosong, ia pun langsung melayangkan tinjunya dan menghantam kepada Kapten Heilong, sehingga membuat Kapten Heilong terhempas-hempas sejauh 5 meter ke belakang dan menyemburkan seteguk darah. Dan di sudut mulutnya setelah mengatakan hal itu, Komandan Zhou mengumumkan kepada semua orang bahwasanya siapapun yang dengan licik menargetkan kepada Duo King, maka dia sendiri akan langsung menghantamnya dan tentunya turun tangan. Dan pada kesempatan hari ini dia hanya memberikan kepada semua orang peringatan. Namun untuk selanjutnya, jika kalian melakukannya lagi maka kalian pasti akan meninggoy. Mendengar itu semua orang paham dan lalu mereka semua pun pergi dari sana dengan ketakutan. Setelah semuanya masalah selesai, Chinan berterima kasih kepada Komandan Zhou. Sementara Komandan Zhou memberikan Chinan tas penyimpanan Qian Kun berisi batu yuan. Kemudian Pangeran Duo King untuk berpamitan untuk pergi. 万香楼内门弟子，人口面积最多的国家呀！不如这样，小弟在说什么吗？绝对不行！ Cerita di episode kali ini, setelah melihat Tuan Qin masih hidup, penguasa White Tiger langsung melancarkan serangan lagi-lagi kepada MC kita Chinan. Sehingga kelihatan sang pangeran ia mengambil tindakan dan memblokir serangan penguasa White Tiger dan juga langsung menjerat sang penguasa White Tiger itu, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Namun tiba-tiba kelihatan pangeran kedua mengambil tindakan lagi. Dia mengeluarkan martial spirit yang membentuk seperti kura-kura dan memiliki duri yang begitu tajam pada cakarnya yang begitu menyeramkan. Lalu segera pangeran kedua langsung melancarkan serangan. Namun sayangnya serangan itu dapat dengan mudah diblokir oleh MC kita Chinan, sehingga sang MC kita Chinan melayangkan serangan balik dan akhirnya berhasil mengalahkan sang pangeran kedua dan menusukkan pedangnya kepada leher pangeran kedua. Namun ketika Chinan akan menjegal kepala pangeran kedua, tiba-tiba pangeran ketiga menghentikan Chinan dan sambil berkata bahwasanya Duo King, kamu belum bisa membunuh, jika tidak konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Walaupun Phoenix Scum melindungi sekarang, tetapi nyatanya tidak akan ada yang bisa melindungi terhadap dirinya. Mendengar hal itu pun Chinan sedikit ragu dan menoleh ke arah belakang. Dan di saat yang sama pangeran kedua juga berkata, benar saja,
bahwasanya Duo King, kamu tidak boleh gegabah dalam bertindak. Apalagi jika dia membunuh terhadap dirinya, maka ayahnya pasti tidak akan melepaskan terhadap dirinya dengan mudah. Dan Phoenix Scum juga malah akan terlibat masalah karena tindakan terhadap dirinya. Namun penguasa White Tiger nampak memprovokasi Duo King dengan berkata, Duo King, jika jadi kamu, maka pasti akan langsung menjegal kepala pangeran kedua. 没错， Lalu mendengar si pangeran White Tiger berbicara, membuat sang pangeran itu kembali mengambil tindakan kepada penguasa White Tiger. Namun terlihat ya geng, dia langsung mengatakan bahwasannya tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan terhadap dirinya dan untuk membunuh pangeran kedua hari ini. Namun ketika Chinan membebaskan pedangnya, tiba-tiba sang Nona Jiang Bilan, ia menghentikan Chinan dengan kekuatan sendiri. Hal itu pun membuat Chinan cukup marah dan bertanya-tanya bahwasanya Jiang Bilan, apakah kamu ingin menyelamatkan pangeran kedua? Namun tebakan Chinan salah karena ternyata sang Nona Jiang Bilan langsung saja mengambil tindakan dan menjegal kepala pangeran kedua menggunakan tangannya sendiri. Sehingga Chinan tidak akan mengganggu amarah kerajaan Burning Heaven karena telah membunuh pangeran kedua secara tidak langsung. Sang Nona Jiang Bilan, ia telah menyelamatkan Chinan dari masalah besar. Lalu di luar alam rahasia terlihat penguasa merasa terasa kesal karena wanita itu. Dikarenakan wanita itu benar-benar saja menggunakan tangannya untuk membunuh sang pangeran kedua. Sementara para petinggi dari kerajaan terlihat sangatlah marah, mereka meminta untuk secepatnya membukakan alam rahasia karena mereka akan menangkap wanita itu. Dan sementara Wang Lao, ia menghelakan napas dalam-dalam dikarenakan bukan Duo King yang melakukannya. Scene kembali lagi kepada alam rahasia. Terlihat setelah membunuh pangeran ketiga, Nona Jiang Bilan kembali melayangkan serangannya kepada Yang Mulia Liao Ji yang merupakan bawahan pangeran ketiga, dan si Tuan Putri pun ia ingin menghabisinya juga. Sementara di sisi lain Chinan melihat kejadian itu, dirinya langsung terpaku di tempat, tidak mengerti kenapa sang Nona Jiang Bilan melakukan semua hal ini. Namun di saat itu tiba-tiba semua pasukan yang ada di luar pun merobek kekosongan dan lalu muncul ke alam rahasia dengan arogan. Terlihat di sana sang kaisar penguasa kerajaan, ia muncul di sana dan menanyakan, siapa kamu, beraninya kamu membunuh anakku, kata penguasa kerajaan itu. Namun sang Nona Jiang Bilan menjawabnya, ia hanyalah jenius kecil. 是罚酒，来啊，看你啊，快看那边！ Sang pangeran Kingdom, ia tidak memiliki apapun selain jenius kecil. Hal itu membuat pemimpin kerajaan menjadi semakin marah dan terngiang-ngiang. Dikarenakan beraninya kamu berkata arogan seperti itu dan beritahu siapa namamu sekarang, karena dia tidak akan membunuh orang tanpa nama. Mendengar itu pun sang Nona Jiang Bilan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dan lalu Nona Jiang Bilan merubah sosoknya menjadi sosok MC kita Chinan. Melihat sang Nona Jiang Bilan berubah sosok menjadi sosok dirinya, Chinan yang asli yang saat ini menyamar sebagai Duo King tidak mengerti apa yang sebenarnya yang ingin dia lakukan oleh Nona Jiang Bilan. Apakah dia ingin membantu diriku? Dan sementara para petinggi kerajaan tidak menyangka bahwasanya ternyata wanita adalah Chinan. Entah teknik merubah macam apa yang digunakan oleh sang Nona Jiang Bilan. Tetapi Nona Jiang Bilan sukses menipu mereka semua. Sementara sosok Nona Jiang Bilan yang telah berubah menjadi Chinan memberi peringatan kepada semua orang bahwasanya klan keempat kekuatan keluarga besar berani membunuh terhadap anaknya. Jadi dia membunuh pangeran kedua hari ini itu hanya sebagai peringatan kecil untuk kalian. Dan jika kalian lebih pintar, lebih baik berhenti untuk memburu terhadap dirinya. Lalu setelah mengatakan itu, sang Nona Jiang Bilan memilih sebuah teknik pelayan dengan membuat sebuah portal dan melarikan diri masuk ke dalam portal itu. Sementara di sisi lain semua orang langsung melancarkan serangannya ingin menghentikan sang Nona Jiang Bilan. Akan tetapi sayangnya serangan mereka menghantam ke udara kosong karena sang Nona Jiang Bilan telah berhasil melarikan diri dari tempat itu. 继续到这里吧，迫于渡劫的紧要关头，机缘，若你。 Lalu sang pemimpin kerajaan berkata dia belum pergi jauh dan dirinya akan segera memberi perintah pasukan kepada kerajaan dan juga batalion ketiga untuk menangkap sang Nona hidup-hidup.
Lalu setelah keadaan sudah mulai tenang, pangeran ketiga mengerutkan keningnya dan berkata bahwasannya tidak kusangka Chinan itu ternyata akan masuk ke alam rahasia. Mendengar itu, Duo King juga mengerutkan kening dan sambil menjawab benar saja sang pangeran ketiga, dia juga tidak menyangka hal itu. Namun karena kompetisi sudah selesai, pangeran ketiga mengajak Chinan untuk segera keluar dari alam rahasia. Namun Chinan atau Duo King meminta waktu sebentar karena ternyata Chinan ingin menyembuhkan kekacauan kepada pohon dengan habis. Pohon itu tidak menyangka bahwasannya Duo King akan masih ingat kepada dirinya. Alhasil pohon itu berterima kasih dan berkata bahwasannya dia telah berhutang budi kepadamu. Scene berpindah kembali ya geng, di mana di hutan bintang terlihat di sebuah celah spesial. Di tempat itu muncullah sosok Nona Jang Bilan dan keluar dari sana. Lalu setelah keluar, sang Nona Jang Bilan berkata Chinan, dia sudah membalaskan budi kepada dirinya dan ia harap ini pun cukup untuk menebus semua dosa-dosa kehadap Chinan. Lalu mulai dari sekarang sang Nona Jang bilang dia bukan lagi Jang Bilan yang dulu. Lalu kata Nona Jang Bilan, setelah mengatakan itu dia pun langsung memotong rambutnya sebagai tanda bahwa dia sekarang bukanlah Jang Bilan yang dulu. Scene kembali berpindah kepada ruang kultivasi ya geng, di mana kelihatan sang Phoenix Camp. Terlihat Chinan sedang berkultivasi di tempat itu. Dan setelah lama berkultivasi, Chinan menyadari bahwasannya dengan kekuatannya itu sekarang dia masih jauh untuk menjadi tandingan dari penguasa White Tiger dan juga sang komandan. Alhasil Chinan pun akan melahap 5,8 juta batu yuan yang spesial, yang tentunya sebelumnya diberikan oleh Komandan Zhao. Lalu sekaligus Chinan akan memproduksi energi kekacauan dan setelah itu Chinan akan memutuskan untuk membangkitkan Phoenix Expert. 看来我这次运气。 Singkatnya cerita, Chinan datanglah ke aula Phoenix Camp dan bertemu dengan Komandan Zhao. Lalu ternyata Komandan Zhao sudah menunggu Chinan dari beberapa hari yang lalu. Yang mana ternyata Komandan Zhao memiliki berita untuk diberitahukan kepada MC kita Chinan. Komandan Zhao menjelaskan bahwasannya 10 hari lagi akan diadakan upacara surga dan pangeran ketiga akan dinobatkan sebagai putra mahkota. Dan penguasa White Tiger juga di Pengyun akan melakukan trik mereka ketika waktunya tiba. Namun Chinan meminta Komandan Zhao untuk jangan khawatir hal itu karena dia sekarang akan membangkitkan kekuatan Phoenix dengan sepenuhnya. Dan mendengar hal itu pun Komandan Zhao tentu saja terkejut pisan dikarenakan Chinan akan membangkitkan Phoenix dengan sepenuhnya. Lalu sang Komandan Zhao menanyakan apakah dia yakin ingin menyempurnakan Phoenix dalam dirinya dengan sepenuhnya. Chinan menjawab bahwasannya dia tentu saja yakin karena dia sudah selesai melahap semua batu yuan yang diberikan kepada dirinya. Dan dia sudah yakin 90% akan berhasil terhadap dirinya dan menyerap seluruh kekuatannya. Bahkan ternyata sekarang setelah menyerap batu yuan sebanyak 5,8 juta sebelumnya, dan sehingga martial spirit milik Chinan sudah naik peringkatnya itu ke tingkat 8 kelas bumi. Dan Chinan akan segera mulai mentransfer energi kekacauan kepada Komandan Zhao. Namun setelah beberapa lama, yaitu 3 bulan, energi kekacauan telah ditransfer. Akan tetapi itu sepertinya masih belum cukup ya geng, sehingga Chinan pun kembali menambah transformasi energi kekacauan yang ada di dalam dirinya. Dan tidak lama waktu berselang, 7.000 energi kekacauan telah ditransfer ke dalam diri jiwa Komandan Zhao, sehingga mencapai jumlah yang dibayangkan. Komandan Zhao memiliki perasaan bahwasannya kekuatan Phoenix di dalam tubuhnya mulai dibangkitkan sepenuhnya. Dan kemudian kekuatan Phoenix itu berhasil dibangkitkan oleh Chinan. 老匹夫，许久不见。 Melihat itu pun membuat Komandan Zhao sangatlah senang. Bahkan saking senangnya sampai meneteskan air mata yang begitu dalam. Komandan Zhao sambil berkata bahwasannya Master Chinan, kamu benar-benar hidup lagi. Dan Master Phoenix itu tiba-tiba tertawa dikarenakan ia tidak menyangka ya geng sama sekali. Lalu Komandan Zhao langsung menjawab, Master, aku bukanlah cengeng ataupun menangis, tetapi dia perlu ratusan tahun untuk bisa memulihkan energi spiritual dari Komandan Zhao. Komandan Zhao mengatakan seraya berlutut di hadapan Master Phoenix itu. Master Phoenix meminta Komandan Zhao jangan menangis karena sekarang dia sudah hidup lagi. Kemudian Master Phoenix itu berterima kasih kepada Chinan. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah pada subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.